Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembacaan kita pada kitab Syarah Salatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai di penghujung kitab ini yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian menutup risalahnya dengan pembahasan seputar tauhid, seputar tauhid, kufur terhadap tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, wa aftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bitaghuti wal iman billahi. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hamba untuk kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, at-taghutu, tauhid yang dimaksud dengan tauhid adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matsbu'in aw muta'in. Adalah apa saja yang al-abdu, yang seorang hamba itu tajawaza bihi, melampaui batasannya, min ma'budin, baik itu berupa sesuatu yang disembah, aw matsbu'in atau yang diikuti, aw muta'in atau yang ditaati. Jadi seorang hamba itu tidak boleh melewati batasan tiga ini: disembah, diikuti, dan ditaati. Disembah, diikuti, dan ditaati. Kalau disembah mutlak untuk Allah, artinya nggak ada satupun makhluk yang nggak boleh disembah. Kalau dia sampai pada ranah itu, maka dia adalah tauhid. Misalkan dia menyuruh orang lain untuk menyembah dirinya seperti Fir'aun, maka dia tauhid. Atau segala sesuatu yang disembah selain Allah, kemudian dia ridho, meskipun dia nggak nyuruh, maka dia juga tauhid. Misalkan ada orang nyembah dia, tapi dia nggak ngelarang, dia juga nggak ngajak, maka dia tauhid. Itu ma'bud, disembah itu secara mutlak. Kemudian ada yang namanya matsbu', diikuti. Nah, ini pada haknya ulama biasanya. Ulama itu punya hak untuk diikuti, punya hak untuk diikuti. Manusia boleh diikuti, manusia boleh diikuti. Orang itu boleh mengikuti orang lain, tapi ada batasannya. Jangan sampai kemudian diikuti dalam keadaan melampaui batas. Contohnya apa nanti ada? Contohnya misalkan dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jelas-jelas itu haram, kemudian mentang-mentang dia ulama gitu kan. Punya gelar ulama, punya gelar doktor misalkan, kemudian dia bilang itu halal. Maka itu dia melampaui batasan dia, melampaui batasan dia. Itu tidak boleh. Kemudian muta'in, ditaati, ini biasanya pada hak penguasa, pada hak penguasa. Nanti kita lihat rinciannya. Kata beliau, "Tsumma qala al-musannif rahimahullah, arada Syekhul Islam rahimahullah bihada anna tauhida la yatimmu illa bi ibadatillahi wahdah la syarikalah wajtinabit taghut." Syekhul Islam penulis kitab ini, beliau menginginkan dengan membawakan tema ini, apa yang beliau ingin sampaikan. Kata beliau, tujuan beliau membuat tema ini itu untuk menjelaskan anna tauhidah, bahwasanya nama tauhid itu la yatimu, tidak akan sah. La yatimu maksudnya la yasih, bukan tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti kan itu penyempurna aja, enggak. Tapi maksud la yatim ini di sini maksudnya adalah la yasih, tidak akan sah illa bi ibadatillahi wahdah, kecuali dengan menyembah Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wajtinabi,
at-taghut dan menjauhi taghut, menjauhi taghut. Jadi itu asas Islam. Asas Islam adalah menyembah Allah dan menjauhi taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian kita bilang waqad faradallahu dzalika ala ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mewajibkan itu atas setiap hambanya. Jadi semua hamba wajib untuk melaksanakan ini. Itu apa? Ibadah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Wa taghut, sedangkan kata taghut itu mushtaqun, adalah pecahan kata atau turunan kata minat tughyan, dari kata tughyan. Tughyan wa tughyanu mujawazatul haddi. Dan kata-kata tughyan itu maknanya adalah mujawazatul had, melampaui batas, melewati batas, luber kalau bahasa. Wa minhu qauluhu ta'ala. Ini makna secara bahasa ya. Makna secara bahasa tughyan, taghut tughyan itu artinya melampaui batas secara bahasa. Tahu dari mana? Nah, ini ada dalilnya begitu ya. Ada dalilnya bahwasanya taghut atau tughyan itu maknanya adalah melampaui batas. Ini biasanya makna begini kemudian diambil dari Al-Qur'an, diambil dari Al-Qur'an. Kata beliau, wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara kata taghut atau tughyan yang maknanya melampaui batas gitu adalah firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Kata beliau, inna sesungguhnya lamma tatkala taghal ma'u, air itu togho, air itu melampaui batasan. Ini menceritakan tentang Nabi Nuh ya. Hamalnakum, maka kami bawa kalian, ai aba'akum id antum fi aslabikum fil jariyah, di dalam jariyah, di dalam safinah, di dalam perahu. Yakni maknanya lamma zadal ma'u alal haddil mu'tad, tatkala air itu melampaui batasan yang biasa. Waktu zaman Nabi Nuh banjir besar, namanya banjir kan ada batasan biasanya. Kemudian ini melampaui batas sampai gunung itu kelelap zamannya. Hamalnakum fil jariyah, maka kami bawa kalian fil jariyah, di dalam jariyah, yakni as-safinah, di dalam perahu. Perahunya Nabi Nuh. Itu secara bahasa. Kemudian apa makna taghut atau tughyan secara istilah? Kata beliau di sini wastilahan, dan secara istilah ahsanu ma qila fi ta'rifi ma dzakarahu Ibnul Qayyim rahimahullah. Istilah yang paling baik tentang definisi taghut adalah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Ingat kemarin bahwasanya syarat gitu ya. Syarat definisi itu dianggap baik itu dia harus jami' dan mani'. Dia harus apa? Jami' dan mani'. Jami' itu apa? Jami' itu dia menghimpun atau mengumpulkan yang bagian dari dia. Sedangkan mani' dia harus mengeluarkan yang bukan bagian dari dia. Nah, itu sulit tuh bikin definisi kayak gitu. Jadi ketika ada orang ngomong, apa sih definisi pintu? Pintu adalah tempat keluar masuk orang. Itu definisi itu tidak memasukkan apa namanya anggotanya, dan masih bisa dia mengeluarkan yang bukan mengeluarkan yang masih anggotanya gitu, dan memasukkan yang bukan anggotanya. Begitu. Jadi definisi itu harus jami' dan mani'. Dia harus mengumpulkan atau memasukkan yang masih anggota dari definisi tersebut dan mengeluarkan yang bukan anggotanya. Apa definisinya kata Imam Ibnu Qayyim? Annahu ay at-taghut, maksud dari taghut adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matsbu'in aw muta'in. Setiap apa saja yang seorang hamba itu melampaui batasannya. Hamba itu ada batasan. Yang pertama berarti dia harus hamba.
berarti bukan Allah. Allah nggak mungkin disifati dengan tauhid. Jadi dia mesti hamba, dia mesti makhluk, dia mesti makhluk. Berarti selain Allah, dia mesti makhluk. Kemudian dia harus melampaui batasannya yang sudah ditetapkan. Dia melampaui batasan yang sudah ditetapkan. Batasan apa saja? Batasannya tiga. Batasannya tiga. Satu, ma'bud, disembah. Kemudian yang kedua, matbu', diikuti. Kemudian yang ketiga, muta', ditaati. Nah, tadi ya. Ma'bud itu jelas. Hamba nggak mungkin bisa nyampe situ. Nggak ada makhluk yang boleh disembah sama sekali. Meskipun dia nabi, meskipun dia malaikat, meskipun dia wali misalnya. Nggak boleh. Nggak boleh dikasih hak ibadah. Kalau misalkan kemudian ada orang keramat gitu ya, dianggap keramat, kemudian dia ngomong nanti kamu kalau sudah meninggal, nanti kamu kalau lagi kesulitan, kemudian saya udah nggak ada, gitu. Kamu minta sama saya aja di kuburan saya. Nah itu togut ya, itu togut. Kenapa? Karena makbud itu haknya Allah seperti itu. Ya. Di ibadah itu haknya Allah, minta itu kan haknya Allah. Kita mintanya sama siapa? Sama Allah. Dalam keadaan kepepet ya mintanya sama Allah. Maka apa namanya melampaui batas dia seperti Firaun. Kemudian matbu diikuti, diikuti itu makhluk ada hak di situ. Itu biasanya siapa? Biasanya ulama. Ulama itu punya hak untuk diikuti. Tapi dia nggak boleh melampaui batasan yang sudah ditetapkan atau muto atau ditaat. Nanti kita lihat. Kata beliau wa muraduhu bil ma'budi wal matbu'i wal muta'i ghairus sholihin. Yang dimaksud oleh Imam Ibnul Qayyim tentang ma'bud yang diibadahi, matbu' yang diikuti, muta' yang ditaati itu ghairus sholihin, selain orang soleh. Ya, selain orang soleh. Kenapa? Amma sholihuna falaisu tawaghita wa in abadu awit taba'u au atiu. Karena apa? Karena orang soleh, adapun orang soleh, falaisu tawagid, maka dia bukan togut. Wa in ubidu, meskipun mereka disembah. Meskipun mereka disembah, awit tubiu atau diikuti, au utiu atau ditaati. Atau ditaati. Maksudnya bagaimana kita lihat? Maksudnya bagaimana kita lihat? Fal asnamu contohnya adalah berhala. Contohnya ada berhala. Allati tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah. Maka statusnya apa? Tawabid. Maka statusnya adalah tauhid. Ya. Kenapa orang soleh itu tidak boleh disebut tauhid? Contohnya Nabi Isa. Contohnya Nabi Isa. Kan tadi kan melampaui batasan dalam disembah. Dalam disembah. Sekarang pertanyaannya Nabi Isa. Nabi Isa itu disembah enggak? Kita bilang, iya Nabi Isa disembah. Nabi Isa disembah. Gitu kan. Ada sebagian manusia yang menyembah Nabi Isa. Apakah kemudian Nabi Isa disifati dengan tauhid? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena beliau tidak ridho terhadap peribadahan tersebut dan beliau orang soleh. Beliau orang soleh. Jadi syaratnya sebenarnya harusnya ridho atau tidak. Gitu. Ridho atau tidak. Kenapa? Karena orang soleh pun kalau dia ridho, maka dia bukan orang soleh lagi. Jadi tetap jadi tauhid. Terus orang yang tidak soleh misalnya, orang biasa-biasa aja lah. Gitu. Dia ibadahnya ya cuma ibadah wajib. Gitu kan. Ibadah wajib, sholat wajib aja, puasa wajib aja, nggak pernah ibadah sunnah gitu. Kemudian disifati dengan orang soleh nggak kayak gini. Kemudian orang kayak gini, misal dia disembah setelah meninggalnya disembah selain Allah. Apakah kemudian disebut dia tauhid? Tidak juga. Meskipun dia bukan orang soleh. Kenapa? Karena dia nggak ridho. Itu aja. Begitu ya. Kemudian kata beliau, wa ulama usu'il ladzi yad'una ila dhalali wal kufri. Sedangkan ulama su yang mereka mengajak kepada kesesatan dan kekufuran, au yad'una ilal bid'ah atau mengajak kepada bid'ah, au ila tahlili ma harramallahu atau mengajak kepada apa
atau mengajak kepada menghalalkan apa yang Allah haramkan, au tahrimi ma ahallallahu, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia statusnya tauhid, maka dia statusnya tauhid. Jadi ulama pun ada yang jadi tauhid. Kenapa? Karena dia mengajak kepada kekufuran misalnya. Mengajak kepada kekufuran. Maksudnya bagaimana? Kadang ada yang disebut ulama gitu. Kemudian dia mengatakan begini, mapak Dewi Sri itu boleh gitu kan. Mapak Dewi Sri itu apa sih? Mapak Dewi Sri itu ngasih sesaji kepada Dewi Sri gitu kan. Itu boleh. Kenapa? Karena apa namanya itu bukan kekufuran loh. Bagaimana bukan kekufuran? Dewi Sri itu dewa, sesembahan pra-Islam begitu kan. Kemudian bentuknya ngasih sajian, ibadah. Loh gimana bukan dikatakan itu boleh? Itu adalah dosa terbesar gitu kan. Lebih besar dari membunuh, lebih besar dari zina. Bahkan lebih besar dari dosa menzinahi ibunya sendiri. Kemudian dia bilang boleh begitu. Ini kalau misalkan orang ini mengatakan menghamili ibunya sendiri boleh gitu kan. Maka orang pasti semua protes. Orang pasti semua protes. Karena nggak mungkin deh, nggak mungkin. Tapi dia mengatakan sesuatu yang lebih besar dari itu. Itu apa? Yaitu menghalalkan kekufuran. Mapak Dewi Sri. Boleh katanya. Ah itu togut dia. Yang ngomong gitu jadi togut. Au yad'una ilal bidah, atau mengajak kepada kebid'ahan, atau kepada menghalalkan apa yang Allah haramkan. Misalkan eh, zina, zina itu jelas haram gitu kan. Atau LGBT itu jelas haram. Kemudian diutak-atik sama dia. Oh itu kan karena zaman itu zaman di mana eh, tafsir itu dikuasai oleh laki-laki gitu kan. Sedangkan laki-laki itu punya kecenderungan untuk patriarki gitu. Makanya LGBT itu dilarang gitu. Yang dilarang dari kaum Nabi Lut di Adab itu bukan karena mereka berhubungan dengan sesama laki-laki, tidak, tapi karena mereka melampaui batas, membegal dan seterusnya. Kalau itu ada yang ngomong kayak gitu dan dikatakan doktor gitu, ngajar di universitas negeri di Indonesia, universitas negeri Islam lagi, labelnya Islam di Indonesia, doktor. Kemudian dia mengatakan kayak gitu. Apakah kemudian dia dikatakan tauhid? Iya, dia dikatakan tauhid. Orang itu tauhid. Kenapa? Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan, jelas haram. Au tahrimi ma ahallallah, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini biasanya jarang ya, tapi ada misalkan di kalangan Syiah ya. Mengharamkan roti misalkan. Roti itu halal, kemudian sama dia diharamkan. Maka dia tauhid. Ini pada diri matsbu yang diikuti. Itu biasanya siapa? Biasanya ulama. Yang kayak gini itu biasanya ulama. Kemudian wallazina yudayyinuna li wulatil amri al-khuruja an syariatil islami binudhomin. Kemudian orang-orang yang yuzayyinuna, mereka menghias-hiasi li wulatil amri, kepada ulil amri, kepada pemimpin. Supaya apa? Supaya keluar dari syariat Islam. Binudumin, dengan undang-undang yastawridunaha, yang mereka impor, mukhalifatin linidhamid dinil islamiyah tawabit, yang menyelisihi undang-undang agama Islam, maka dia juga tauhid. Maka dia juga tauhid. Li'annaha ula, karena mereka itu tajawazu haddahu, melampaui batasan mereka. Ya mereka boleh diikuti, mereka boleh ditaati, tapi nggak boleh disembah. Tapi ada batasannya. Tapi ada batasannya. Fa inna haddal ali. Kenapa? Karena batasan orang alim. An yakuna muttabi'an bima ja'a bihin nabi. Dia itu diikuti berdasarkan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kemudian dia menghalalkan apa yang Nabi haramkan. Li'annal ulama hakikatan, karena ulama pada hakikatnya adalah warathatul anbiya, adalah pewaris para nabi, ya, pewaris para nabi. Yarithunahum fi ummatihim ilman wa amalan wa akhlaqan wa da'watan wa ta'liman. Pewaris para nabi itu apa? Mewarisi mereka
para nabi di ummatihim, di dalam umatnya, apa yang diwarisi? Satu, ilmunya, wa amalan, dua, amalannya, tiga, akhlaknya, wa akhlakon, kemudian empat, dakwahnya, kemudian lima, takliman, taklimnya, mengajarnya. Fa'idha tajawazu hadal hadda wa sara yuzayyinuna lil hukami al-khuruj an syariatil Islam bimithli hadin nidhami fahum kawaqid. Maka apabila mereka melampaui batasan ini, kemudian si ulama tadi, ulama ini melampaui batasan yang sudah digariskan tadi, kemudian mereka jadi menghias-hiasi bagi para penguasa untuk keluar dari syariat Islam. Udah, Homer itu jangan kamu larang. Homer itu cuannya banyak, gitu kan. Perzinahan jangan kamu larang. Cukup dilokalisasi saja. Jangan dilarang. Kalau dilarang malah nanti menyebar, gitu kan. Cukup dilokalisasi. Cukup ditaruh di satu tempat supaya gampang diatur. Kemudian orang ini nyarikan dalil, gitu kan. Nyarikan dalil. Ini loh boleh, gitu kan. Loh, dari mana boleh? Zina dan Homer itu jelas-jelas nggak boleh. Dari mana boleh? Zina Homer. Ini kayak gini nih masalah. Maka mereka ini disebut bahwa kenapa li'annahum tajawazu makana yajibu alaihim an yakunu alaihi min mutaba'ati syariah. Karena mereka melampaui apa yang wajib atas mereka. Itu apa? An yakunu, yaitu mereka berada min mutaba'ati syariah, mengikuti syariat Islam. Mereka kondisinya itu mengikuti syariat Islam. Itu pada hak ulama. Maka ulama itu, orang alim itu bahaya ya. Kalau dia nggak ngerti apa namanya, nggak ngerti syariat, maka dia bahaya. Wa amma qauluhu rahimahullah. Adapun perkataan beliau rahimahullah, muta. Sekarang yang ditaati. Fayuridu bihi, maka yang beliau apa namanya, beliau maksudkan dengannya adalah al umara alladzina yuta'una syar'an aw qadran, adalah para pemimpin yang ditaati, yang diikuti karena sebab syar'i dan karena sebab kuasa. Ini kita lihat. Jadi di dalam politik Islam gitu, siasat Islamiyah, pemimpin itu sebab ditaatinya itu ada dua. Yang pertama ditaati karena sebab syar'i, karena sebab syar'i. Kemudian yang kedua dia ditaati karena sebab qadran. Dia pegang kuasa, dia pegang apa namanya, pegang kekuatan, karena dia yang punya kekuatan, dia yang punya power. Kemudian akhirnya dia diikuti. Nah, sekarang yang pertama dulu. Fal umara yuta'u nasyar. Bagian yang pertama yaitu para pemimpin yang ditaati, diikuti karena sebab syar'i. Idza amaru, apabila mereka memerintahkan bima la yukhalifu amrullah. Mereka memerintahkan sesuatu yang tidak menyelisih perintah Allah. Mereka bilang, oh ya kita apa namanya, nggak boleh zina, kita larang minuman keras, pokoknya begitu-begitu. Mereka malah memerintahkan dengan sesuatu yang tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Wa fi hadhil hali la yasduqu alaihim annahum tawafin. Pada keadaan ini, pada kondisi ini, mereka nggak benar untuk disebut tauhid. Kenapa? Karena mereka memerintahkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Mereka memerintahkan tidak menyelisih perintah Allah. Wal wajibu lahu, maka yang wajib atas rakyat, wajib untuk pemimpin tersebut ala rakyat, bagi rakyat itu adalah as-sam'u wa ta'ah, adalah mendengar dan taat. Ta'atuhum liwulatil amri fi hadil hali bi hadal qaidi ta'atun lillah. Maka mentaati pemimpin, mentaati mereka, taatnya mereka apa? Ta'atuhum, taatnya rakyat liwulatil amri, terhadap para penguasa, para pemimpin fi hadal hal, dalam kondisi seperti ini, fi hadal qaidi, dengan apa namanya, keterangan tadi, kalau mereka menyuruh, perintah mereka tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, itu ta'atulillah, baru dinilai ketaatan kepada Allah, baru dinilai ketaatan kepada Allah. Kalau perintahnya mereka tidak menyelisih perintahnya Allah, jadi taat kepada
pemimpin itu yang bernilai pahala, tadi kan disebut syara'an ya. Berarti kan dia bernilai pahala. Yang bernilai pahala kalau perintah dari pemimpin tersebut tidak menyelisih perintah Allah. Kalau misalkan memerintahkan untuk uh, minum khamar misalnya, memerintahkan untuk zina misalnya, maka nggak jadi apa, nggak jadi berpahala, malah justru dosa kan gitu. Kemudian walihada yang bagi anulahidha hina nanfadu ma amaro bihi waliyul amri mimma tajibu ta'atuhu fihi annana fi dzalika nata'abbadu billahi ta'ala wa nataqarrabu ilaihi bi ta'ati. Oleh karena itulah hendaknya kita perhatikan tatkala kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemimpin tadi, mimma tajibu ta'atu, dari hal-hal yang wajib untuk dilatih. Anna nabi dzalika, bahwasanya kita pada keadaan tersebut mentaati perintahnya pemimpin itu nata'abbadu lillah, itu hakikatnya sedang beribadah kepada Allah. Ini pentingnya kita berdoa supaya punya pemimpin yang kalau memerintah itu sesuai dengan syariatnya Allah gitu. Jangan kemudian memerintahkan dengan tidak yang menyelisih perintah Allah. Wa nataqarrabu ilaihi, dan bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah bitaati, dengan taat kepada pemimpin. Dengan taat kepada pemimpin. Hatta yakuna tanfiduna, hingga ya apa namanya, tanfiduna, taatnya kita lihat dalam amri terhadap perintah tersebut kurbatun ilallah, itu adalah takarrub, kurbatan itu adalah takarrub kepada Allah azza wa jalla. Innama yanbaghi lana an nulakhidha dzalik, hendaknya kita memerintah hal, memperhatikan hal tersebut. Di anna Allah taala yaqul, karena Allah subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Perhatikan dalam kalimat ayat ini, ketika Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah, Allah kasih fi'il amr, atiu, atiu. Allah kasih kata kerja bentuk perintah, taatilah Allah. Ketika Allah menyuruh untuk taat kepada Rasul, Allah ulangi bentuk perintahnya, dan taatilah Rasul. Tapi ketika menyuruh untuk taat kepada pemimpin, Allah tidak ulangi atiu ulil amri, enggak. Tapi wa ulil amri minkum, dan ulil amri diantara kalian. Apa faedahnya? Kenapa dalam Allah dan Rasulnya kata kerja perintahnya disebut atiu, atiu, taatilah, taatilah. Tapi ketika menyebut pemimpin tidak disebut kata kerja perintahnya dan taatilah, tapi cuma dan. Tapi cuma dan pemimpin di antara kalian. Itu memberikan faedah bahwasanya taatnya kita kepada pemimpin itu ngikut kepada taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi selama apa namanya mentaati perintah Allah dan Rasulnya, pemimpin kita mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka ketika kita taat kepada mereka itu dinilai ibadah. Kenapa? Karena baru memenuhi ayat-ayatnya. Ini kita bicara nilai ibadahnya ya. Kita bicara nilai ibadahnya ya. Baik. Jadi nggak serta-merta kemudian taat kepada pemimpin itu dinilai ibadah, enggak. Oh itu kan taat kepada pemimpin kan disuruh sama Islam, betul, disuruh sama Islam. Kita lihat dulu perintahnya sesuai dengan syariat enggak. Kalau enggak sesuai dengan syariat maka jadi dosa malah. Kalau kan pemerintahnya, ayo kamu nggak usah itu korupsi aja ya kan. Ayo kamu jangan jangan apa namanya jangan mencoba untuk menghentikan usaha Homer misalnya. Kamu jangan hentikan, coba-coba untuk menghentikan usaha bisnis Homer gitu. Dengan mengatakan Homer itu haram, jangan. Itu kan perintah. Misal ada yang memerintahkan seperti itu, maka kalau ditaati malah nggak boleh, malah nggak. Itu jenis yang pertama. Jenis yang pertama bahwasanya pemimpin itu ditaati karena sebab syar'i, karena sebab syar'i. Kalau karena sebab syar'i maka dapat pahala.
Yang kedua, jenis yang kedua ditaati karena sebab mereka pemimpin tersebut punya kuasa. Kata beliau, wa amma ta'atul umara'i qadran. Adapun mentaati para pemimpin qadran karena punya kuasa. Fa innal umara. Maka sesungguhnya pemimpin, penguasa, idza kanu aqwiya. Kalau mereka itu punya kekuatan fi sulqatihim dalam kuasanya mereka. Mereka punya kekuatan dalam kuasa mereka. Fa innan nasa, maka orang-orang otomatis yuti'unahum, akan taat kepada mereka bikuwati sultani. Karena sebab apa? Karena sebab kuatnya kekuasaan mereka. Jadi karena mereka punya kuasa yang kuat. Kalau tadi karena sebab syar'i, oh iya, sukarela kita taat. Kenapa? Karena perintahnya itu sesuai dengan perintah Allah. Kalau sekarang taatnya karena mereka punya kekuatan. Karena mereka punya kekuatan. Wa illamnya pun biwazinil iman. Meskipun tidak dengan berdasarkan timbangan keimanan. Kalau timbangan keimanan tadi kan eh, taatnya karena perintahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Di anna ta'ata walil amri takunu biwazinil imani wa hadhihi hiya ta'atun nafi'ah. Karena taat kepada pemimpin takunu biwazinil iman itu dengan timbangan keimanan. Wa hadhihi hiya, maka inilah gitu. Atau an-nafi atau ketaatan yang bermanfaat. Ketaatan yang bermanfaat itu bagaimana? Kalau taatnya dengan keimanan tadi. Oh, karena perintahnya itu apa namanya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita ikuti. Nah, itulah yang dapat manfaat. Manfaat itu apa? Berpahala. An-nafiatu liwulatil amri, bermanfaat bagi pemimpinnya itu sendiri, wan nafiatu linnasi aidan, dan bermanfaat bagi manusia juga, rakyatnya juga. Waqat takunu, dan kadang atau taatnya orang, taatnya rakyat itu bukan karena apa nah, bukan karena sebab keimanan, tapi biwazini sultani, karena sebab atau karena pertimbangan kekuasaan. Karena dia pegang kuasa, ya udah saya ikutin kan gitu kan. Bihaitu yakunu qawiyan, yang mana dia itu kuat, yakhshan nasu minhu wa yuhabunahu li'annahu yunakkilu biman khalafa amroh. Yang mana yakunu qawiyan, yang mana si orang tersebut yang pegang kuasa ini kuat. Yakhshan nasu minhu, kemudian orang-orang pun takut gara-gara dia. Wa yahabunahu, kemudian orang-orang pun segan dengan orang ini karena pegang kuasa. Di annahu yunakkilu, karena dia akan menghukum biman khalafa amro, orang yang menyelisih perintah. Nah, sekarang kalau bahasa sekarang itu diktator gitu ya. Jadi dia memerintah, dia berkuasa, kemudian orang-orang taat itu karena apa? Karena ditekan. Karena ditekan, karena diancam, karena dia punya kuasa yang kuat, karena dia punya power. Kalau bahasa sekarang diktator lah. Maka orang-orang pun takut. Ya otomatis taat. Nah, taat kayak gini tuh dapat pahala nggak gitu kan? Taat sama diktator gara-gara takut, gara-gara ini dapat pahala nggak? Maka jawabannya tidak. Maka jawabannya tidak. Itu bukan bentuk takarruf kepada Allah. Itu bukan bentuk takarruf kepada Allah. Yang dikatakan bermanfaat itu adalah taat kepada pemimpin dengan kondisi yang pertama tadi, yaitu karena timbangan keimanan. Karena timbangan keimanan. Oleh karena itulah, oh ya, jadi itu permasalahan dua jenis atau dua keadaan seorang pemimpin dalam siasah atau politik Islam. Gitu. Bagaimana kondisi mereka ketika ditaati. Jadi ada yang ditaati karena sebab syar'i, ada yang ditaati karena sebab qadaran, punya kuasa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang disebut manfaatnya, yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan syaitan. 1 menit lagi azan ya. Azan Isya. Cukupkan. Allah taala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.